pemirsa, apa kabar? Waduh, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Saya Edwin Lau dan yang paling cantik hari ini ada Manda di sebelah saya. Betul, ya. Tentunya kita berharap semua dalam keadaan yang sehat, tapi kalau misalnya belum juga bisa mengendalikan tensi, gula darah, dan juga kolesterol Anda, kami punya solusi. Tentunya Anda bisa jadi narasumber kami, bisa datang ke Go Healthy, tapi kirimkan dulu riwayat kesehatan Anda melalui email di bawah ini. Semoga Anda terpilih, bisa datang di sini, dapat solusi langsung. Betul sekali, solusinya nggak tanggung-tanggung, akan diberikan langsung oleh pakarnya. Ada praktisi kesehatan kita di sini, ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Nurman. Halo, apa Halo, kabar? salam sehat semuanya. Apa kabar, Bang? Salam sehat. Sehat selalu ya. Oke, hari ini kan juga menarik banget ya, Iya. Edwin. Tentunya karena narasumber kita jauh-jauh dari Papua. Bapak Anton, apa kabar? Oke Pak, apa kabarnya dan semoga Halo, dalam selamat keadaan baik-baik sore. saja. Pak, selamat datang di Go Healthy. Nah, sebelum kita bincang-bincang tentunya kita mau main dulu nih Pak supaya kita bisa lebih rileks. Ini adalah benar atau salah. Ada dua pernyataan, kalau benar dua kita kirimkan hadiahnya ke Papua. Siap ya Pak ya? Siap. Oke Pak, ini dia pernyataan yang pertama. Pasien hipertensi tidak boleh begadang. Benar atau salah dan alasannya apa Pak? Silakan. Iya, menurut hasil edukasi medis memang nggak boleh. Karena kalau begadang itu akan menguras energi dan tenaga, itu berdampak pada kondisi tubuh. Otomatis akan berdampak juga pada tekanan darah dan itu menyebabkan hipertensi. Iya, jadi jawaban Bapaknya sendiri ini benar. Tepat sekali jawabannya adalah benar. Tidak boleh bergadang. Kenapa tidak boleh bergadang? Karena pada dasarnya ketika seseorang ini begadang, maka hormon stres kita akan meningkat. Hormon stres ini seperti kortisol dan yang namanya epinefrin atau adrenalin ini akan meningkat dan akan meningkatkan tekanan darah kita. Jadi bisa dibayangkan ketika seorang yang sudah ada riwayat hipertensi dan ditambah lagi begadang atau sulit tidur, maka tekanan darahnya tidak akan terkendali, malah akan makin meningkat. Malah nanti komplikasinya bisa menghampiri. Oke, jadi pemirsa kita ulangi sekali lagi ya supaya kita bisa teredukasi dengan baik bahwa pasien hipertensi tidak boleh bergadang. Ini ternyata pernyataannya adalah benar. Oke, bagus. Bapak Anton benar satu. Satu lagi Pak. Satu lagi ya Pak. Oke, Pak Anton, kuisnya yang berikut adalah tensi tinggi bisa menyebabkan pembengkakan jantung. Benar atau salah Pak? Jawabannya benar. Penjelasan edukasi medis pada kami bahwa kalau hipertensi yang tinggi akan berdampak pada pembengkakan jantung. Ya, jadi betul sekali. Tekanan darah yang tinggi itu terjadi biasanya karena adanya masalah pada kualitas darah dan kualitas pembuluh darah yang ada. Sehingga jantung akan mengkompensasi nih pemirsa ya, dia melakukan upaya agar sirkulasi darahnya bisa terjaga dengan baik. Nah, semakin banyak hambatan, dia akan semakin pompanya akan semakin bekerja. Ya, semakin maksimal bekerja dan dia memang ada ototnya, dan otot jantung yang bekerja maksimal ini akan menyebabkan terjadinya pembengkakan atau peningkatan volume pada otot jantung. Jadi intinya kita harus jaga nih agar tekanan darahnya tidak tinggi dengan menjaga kualitas darah dan kualitas pembuluh darahnya supaya bisa normal kembali jantung ini memompa darah dengan baik. Oke. Jadi untuk tensi tinggi bisa menyebabkan pembengkakan jantung. Jawabannya adalah benar. Oke. Pak Anton dapat 2 loh berarti Iya. poinnya. Langsung kita kirimkan instant delivery ke Papua. Oke, pemirsa, mari kita lihat bagaimana kehidupan dari Bapak Anton menghadapi yang namanya serangan jantung. Penyakit jantung ini adalah pembunuh terbesar di dunia. Jadi hati-hati pemirsa. Kita belajar supaya kita tidak terkena penyakit jantung di kemudian hari. Ini dia kisahnya. Anton Imbenai. Dirinya merasa sangat bersyukur, kini kesehatannya sudah jauh membaik pasca mengalami penyakit jantung. Penyakit jantung ini kemungkinan disebabkan oleh hipertensi yang sudah diidapnya sejak tahun 2007, namun tidak teratasi dengan baik. Dampaknya, beberapa tahun kemudian, tubuh Anton tiba-tiba terasa lemas dan berkeringat dingin. Beruntung, Anton saat itu sedang di rumah sakit, sehingga ia bisa langsung dapat penanganan. Dokter menyebut ada sumbatan di pembuluh darah jantung Anton. Ia dirawat selama 7 hari di rumah sakit. Kini, Anton sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan tekanan darahnya yang tinggi. Alhasil,
Berkat upayanya, tekanan darah Anton sudah terkendali di angka normal. Keluhan di jantungnya pun sudah jauh membaik dan ia bisa beraktivitas kembali secara normal. Boleh diceritakan Pak saat Ya. itu ya, dan saat ini mungkin juga sekalian, apa yang dirasakan manfaatnya setelah menggunakan teknologi laser? Itu luar biasa manfaatnya. Gejala-gejala yang sering saya rasakan di tubuh, tensi saya, gejala badan tidak enak, tidur tidak nyaman. Setelah saya gunakan rutin, saya rasakan manfaatnya. Badan saya lebih enak dan tidur saya lebih nyaman dan saya lebih beraktivitasnya lebih bagus. Dan saya mulai selain kurangi jenis-jenis makanan yang dokter mengedukasi saya, alat ini saya pakai rutin untuk menjaga kesehatan saya. Dan manfaatnya luar biasa. Ini mantap. sangat berarti bagi saya. Luar biasa. Rutin. Ya betul, dan saya mau tanya Pak, Bapak tekanan darahnya Pak Anton pernah berapa yang tertinggi Pak Anton? Tensinya Pak. Tensinya Pak? 280 pernah. 280. Tapi sudah ada pembesaran jantung belum Pak? Ya, menurut pemeriksaan medis belum ada pembesaran jantung. Oke, tapi setelah penggunaan teknologi laser, tekanan darah sekarang Bapak berapa Pak Anton? Sekarang normal 120/80. Wis, luar biasa. Mantap. Yes. Ini menarik ya, pemirsa. Ini satu contoh yang baik. Artinya Pak Anton ini sadar betul dia punya masalah dengan jantungnya, dia punya tekanan darah yang tinggi, kemudian take action dengan penggunaan teknologi laser. Artinya Pak Anton ingin mengendalikan agar tekanan darahnya tidak kemudian terus tinggi. Ya, karena sekali lagi kalau tekanan darah yang tinggi, pemirsa dalam jangka waktu yang lama ini tentunya akan mengganggu kesehatan jantung kita. Dan kalau ada masalah pada jantung kita, maka aktivitas kita pun akan terganggu. Kemudian risiko terjadinya komplikasi juga akan lebih meningkat. Jadi ini satu hal yang patut dicontoh. Jadi buat Anda pemirsa nih, kalau mau menjaga nih kesehatan jantung Anda, salah satunya adalah dengan bantuan teknologi laser. Tentunya harus dilengkapi juga dengan tadi Pak Anton mengatakan saya udah jaga nih makannya. Ya, saya yakin Pak Anton sekarang makannya sudah baik ya. Tadinya suka makan yang enak-enak ya Pak ya. Iya, terus semua daging-daging dan kerang itu ada paling hobi minumnya. Sama ya, banyak yang sama nih ya, banyak yang sama. Oke, itu tetap harus diimbangi dengan gaya Betul. hidup yang sehat dan Betul. makanan yang bergizi. Nah, Mas Nurman mungkin bisa menjelaskan ke pemirsa di rumah biar lebih jelas lagi ya, bagaimana cara kerja dari teknologi laser ini. Oke, mungkin di sini saya rangkum sedikit dulu ya. Nanti di segmen berikutnya baru saya jelaskan secara detail. Pada dasarnya apa yang dialami sama Pak Anton ini bisa jadi dialami oleh para pemirsa yang mungkin masih muda atau masih produktif ya. Karena pada dasarnya ketika kita bekerja maka kita kadang-kadang abai dengan kesehatan kita. Terlebih lagi lingkungan kita banyak polusi udara, banyak radikal bebas yang nantinya akan bisa merusak pembuluh darah kita dan merusak kualitas darah kita. Nah, teknologi laser inilah yang nanti akan membantu mengendalikan tensi kita. Dengan teknologi laser yang mengendalikan tensi ini maka mencegah terjadinya komplikasi akibat hipertensi. Nah, untuk pemirsa di rumah ya, mulai dari sekarang kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, kita tambahkan suplemen antioksidan, dan kita sempurnakan pola hidup sehat kita dengan kita manfaatkan teknologi laser. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Cerita Bapak Anton dari Papua semoga menjadi inspirasi bagi Anda semua ya pemirsa. Untuk segera take action menggunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Seperti serangan stroke, jantung, dan lain-lain. Dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa
Kita masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gimana Bapak Anton narasumber kita kali ini? Semoga membuka pikiran kita bahwa ternyata jangan kita tunggu kita kena serangan jantung dulu baru kita bertobat. Justru kita harus pakai teknologi laser dan mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat dengan ini kita harus menjaga pola kita terutama nih pemenuhan nutrisi dari antioksidan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung tanya ke Mas Nurman. Oke, Mbak Manda ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang antioksidan, kita kenalan dulu sama yang namanya radikal bebas. Ternyata di dalam tubuh kita ini bisa menghasilkan radikal bebas sendiri sebenarnya. Tidak perlu kita keluar kena asap rokok atau asap polusi udara, enggak. Tapi tubuh kita sebenarnya dengan metabolisme yang ada saat ini sudah bisa menghasilkan radikal bebas. Ketika jumlah radikal bebas ini tidak seimbang dengan antioksidan, maka terjadi yang namanya stres oksidatif di tubuh kita. Stres oksidatif ini nantinya lah yang akan membahayakan jantung kita karena akan membuat plak-plak pada pembuluh darah, terutama di pembuluh darah jantung kita yang kita sebutnya sebagai plak aterosklerosis. Nah, antioksidan ini sendiri merupakan suatu zat yang akan melawan efek buruk dari radikal bebas. Salah satu antioksidan yang paling terkenal apa? Astaxanthin. Astaxanthin ini sendiri kita bisa dapatkan dari ekstrak ganggang merah. Namun kadang-kadang susah kita mendapatkan ganggang merah ini. Maka kita perlu yang namanya menambahkan suplementasi antioksidan ke dalam konsumsi antioksidan harian kita. Salah satunya adalah dengan kita mengkonsumsi buah-buahan dan suplementasi antioksidan. Jadi antioksidan inilah yang nanti akan menjaga kesehatan jantung kita. Dengan begitu kita akan mencegah terjadinya gangguan jantung, terutama gangguan pembuluh darah jantung akibat plak aterosklerosis. Pak Anton, sudah pernah mengkonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan belum? Belum, Pak. Oke. Berarti Bapak sekarang sudah mendengar pentingnya namanya suplementasi antioksidan. Dan ini kita bisa dapatkan tentunya dengan suplementasi. Kalau misalnya kita menjaga pola hidup, kita juga bisa bantu dengan olahraga yang rutin dan tentunya teknologi laser. Ngomong-ngomong dengan teknologi laser, sebelum Bapak memakai teknologi laser, gaya hidup Bapak kan sudah pasti tidak sehat sampai terkena penyakit jantung. Pak, tolong ceritain bagaimana pola hidup yang dulu sampai membuat Bapak bisa terkena serangan jantung tiba-tiba. Tolong diceritakan, Pak. Iya, dulu sebelum saya kena serangan jantung, memang gaya hidup saya itu paling bebas dan tidak peduli. Walaupun sering merasa nyeri di dada, tapi saya nggak peduli. Karena itu sebentar aja hilang. Jadi saya anggap ini reaksi tubuh yang biasa-biasa saja. Pola hidup saya suka bergadang karena tuntutan kerjaan, kemudian makan apa saja dimakan. Apalagi yang namanya daging merah, kerang-kerang, minum manisan itu paling menjadi kesukaan saya. Ternyata semua ini beri kontribusi besar bagi kondisi kesehatan saya yang buruk. Itu sebabnya kemudian apalagi ketika itu tingkat kesibukan saya tinggi karena saya mengurus Persipura sebagai asisten manajer selama 11 tahun. Saya fight waktu saya habis-habisan. Oleh karena itu memang kesehatan saya nggak dipedulikan ketika itu. Sejak saya terkena serangan jantung itu, saya sadar benar bahwa saya harus merubah gaya hidup saya yang lama. Dan saya harus memulai sesuatu yang baru yang lebih peduli pada kesehatan. Pak Anton ini kan terlihat sudah bugar sekali ya sekarang ini. Terus kondisinya juga sudah mulai stabil, tensi sudah lebih normal lagi ya. Nah, aktivitas gimana Pak? Apakah sudah kembali aktif? Masih menjadi ASN nggak Pak? Iya, saya masih kembali aktif kerja sebagai seorang ASN. Dan justru belakangan ini beban kerja saya cukup tinggi. Kadangkala saya itu sampai waktu istirahat saya tidak sesuai dengan waktu istirahat dan juga medis. Tapi yang menolong saya adalah alat ini. Dengan teknologi laser sangat menolong saya dan menjadi sahabat saya dalam kesempatan di mana saya di rumah. Kadangkala saya sambil kerja di rumah saya gunakan di tangan kalau malam hari sambil kerja. Dan ini sangat menolong saya, bisa membantu saya sehingga saya tetap sehat untuk melaksanakan beban kerja yang menjadi tuntutan bagi saya. Ini menjadi satu inspirasi buat Anda semua ya. Jadi bahwa orang dengan tekanan darah yang tinggi ya apalagi tidak terkendali punya masalah, punya risiko untuk masalah pada kesehatan jantungnya. Dan ini terbukti atau dialami oleh Pak Anton. Nah, tapi Pak Anton mengambil upaya yang sangat baik, sangat tepat adalah dengan dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini akan memperbaiki kualitas pembuluh darah.
Ya, jadi orang dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat seperti Pak Anton tadi ya, tidurnya kurang, faktor stresnya tinggi, kemudian makannya juga sembarangan, semua dimakan dan segala macam, ini akan membuat elastisitas pembuluh darah kita menjadi lebih kaku. Dan kemudian dia akan menjadi lebih sempit. Ini akan berdampak pada tekanan darah kita. Nah, kalau tekanan darah ini juga akan berkaitan nanti juga pada pembuluh darah di jantung. Dan ini akan saling berkaitan atau saling berdampak pada satu sama yang lainnya, termasuk organ-organ lain, ginjal, kemudian nanti juga di otak, di kepala kita. Jadi ini teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitric oxide, ya, suatu zat yang akan membuat dinding pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih elastis. Tubuh kita sudah ada nitric oxide, tapi dalam kondisi pola hidup yang tidak sehat itu akan kemudian menurun, ya, usia yang bertambah, kemudian faktor lingkungan yang tidak sehat juga ini akan menurunkan kadar nitric oxide. Dan teknologi laser akan meningkatkan kadar nitric oxide, ya, supaya dia pembuluh darahnya menjadi, atau berharap pembuluh darahnya akan menjadi lebih lentur, lebih elastis lagi, dan akan membuat tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Nah, teknologi laser ada yang digunakan di rongga hidung. Nah, rongga hidung ini kan dekat dengan area kepala, dekat dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Diharapkan dengan teknologi laser akan membuat kualitas pembuluh darah di kepala kita akan menjadi lebih baik. Dan ini akan membuat tadi daya ingat Bapak, daya pikir Bapak, ya, kemudian kesehatan di area kepala ini, ya, ada daerah hidung, mata, kemudian pendengaran, ini semua akan menjadi lebih baik. Dan juga akan terlihat lebih awet muda. Ya, terutama yang di pergelangan tangan nih. Kenapa sih dipakai di pergelangan tangan? Jadi di pergelangan tangan kita itu terdapat dua pembuluh darah besar, ada arteri radialis dan ada arteri ulnaris. Kedua pembuluh darah inilah yang nanti akan menghasilkan zat nitric oxide ketika dia disinari oleh teknologi laser. Di pergelangan tangan kita juga terdapat titik-titik akupuntur yang kita sebut sebagai PC6, PC7, HT4567. Yang ke semua titik akupuntur ini ketika dia distimulus oleh teknologi laser yang sudah terukur, maka titik-titik akupuntur ini akan menjaga kualitas darah dan menyehatkan yang namanya jantung kita. Selain itu juga, teknologi laser ini selain membantu untuk meringankan atau menurunkan dan mengendalikan tekanan darah kita, teknologi laser ini juga akan merangsang mitokondria atau pabrik energi di dalam sel tubuh kita. Sehingga gula, lemak, ataupun protein yang sebagai sumber energi ini nanti akan diubah menjadi energi. Sehingga gula darah kita dan kolesterol kita akan menurun dan juga energi kita bertambah. Kenapa harus seperti itu? Karena pada dasarnya ketika yang namanya gula dan lemak ini dia menumpuk di pembuluh darah kita, maka akan terbentuk trombus. Kurang lebih seperti ini kalau ada trombus, ya. Usut, ya. Jadi betul, ya, jadi besar. Nah, teknologi laser ini yang sudah ada 3 warna saat ini, ada sinar laser merah, ada sinar kuning, dan sinar biru. Sinar inilah yang nantinya akan membantu tubuh kita untuk menguraikan trombus atau sumbatan di pembuluh darah ini. Sehingga aliran darah kita lancar, nutrisi dan oksigen akan dihantarkan dengan baik, dan yang pastinya mencegah terjadinya serangan jantung akibat penggumpalan darah. Jadi selain Pak Anton dari Jayapura, Papua yang kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser, ini ada juga nih cerita dari masyarakat Indonesia lainnya berikut ini. Ada nyeri di dada, terus sampai ke belakang gitu untuk beberapa hari, akhirnya saya cek ternyata itu hipertensi. Gitu, saya cek ke klinik, begitu dicek tekanan darah saya sampai 170-an, hampir 180. Jadi dokternya langsung, oh ini hipertensi yang udah cukup tinggi. Saya sekarang sudah alhamdulillah sehat, nyeri dadanya sudah hilang, sesak nafas sudah hilang, dan ringan, badan udah ringan. Dan terakhir kali dicek tensi saya udah turun jauh, walaupun masih cukup tinggi, besarnya 130-an gitu ya. Cuman menurut dokternya itu kalau memang udah biasa hipertensi di 130 itu sudah cukup bagus gitu sih. Ya, Pak Anton, ini kan perjuangan Bapak luar biasa dan saya yakin ya pemirsa di rumah banyak juga mungkin yang mengalami hal sama. Boleh dong Pak mengajak pemirsa di rumah, pemirsa Go Healthy tepatnya di Papua dan seluruh Indonesia ya, untuk mencontoh apa yang Bapak lakukan, menjalankan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan. Silakan Pak Anton. Iya, terima kasih Bapak Ibu pemirsa yang mengikuti siaran ini. Saya tidak ingin menyaksikan pengalaman orang lain, tapi saya ingin berbagi dari pengalaman pribadi saya. Dengan gaya hidup yang tidak terkontrol, dengan kondisi yang anggap masih muda dan produktif, kadangkala kita lupa
kalau usia kita semakin tua dan itu harus semakin intens kita merawat diri. Dan saya alami itu dalam hidup saya. Ketika saya bebas menikmati gaya hidup saya, tidak mengutamakan kesehatan, kemudian suatu waktu saya mengalami sebuah kondisi di mana saya benar-benar harus sadar dan harus merubah gaya hidup saya. Saya nekat buat merubah pola hidup saya. Dan saya benar-benar taati apapun anjuran medis pada saya, sampai pada waktu saya menemukan teknologi laser. Ternyata benar luar biasa manfaatnya bagi saya. Saya mengajak pemirsa sekalian, peduli pada kesehatan menjadi tanggung jawab individu. Harus bisa merawat diri sendiri sebelum tidak mampu mengurus diri dan harus ditangani secara medis. Teknologi laser adalah salah satu solusi terbaik. Jaga kesehatanmu sebagai modalmu untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Anton jauh-jauh nih dari Jayapura, Papua. Tadi Mas Boy Abidin juga sudah bilang menua itu udah pasti. Kita semua sudah pasti begitu. Tapi menua dengan sehat adalah pilihan. Jika ingin menua dengan sehat, ayo kita take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan juga bagi Anda yang saat ini ada kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi, harapan kami adalah dengan penggunaan yang rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya, melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Gunakan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, untuk bantu percepatan pemulihan stroke. Penggunaan rutin dapat bantu fungsi gerak ke arah yang lebih baik. Untuk Anda yang masih muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.